Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2023, di mana divisi 1 sudah memasuki babak semifinal, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan Fabiano Caruana. Carlsen menang dan lolos ke babak berikutnya, nanti akan berhadapan dengan Alireza Firoza. Carlsen mengalahkan Fabiano Caruana kawan pada game pertama dan kedua, dan Fabiano Caruana ini sebetulnya sempat membalas pada game ketiga, tapi sayangnya Magnus Carlsen mampu menahannya pada game keempat, sehingga skor akhir adalah 2,5, 1,5. Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya berhadapan dengan Alireza Firoza yang menyingkirkan Wesley So kawan dengan 3 kali remis, dan Alireza Firoza menang pada game keempat. Di mana Wesley So ataupun juga Caruana ini masih mempunyai kesempatan turun ke bracket bawah. Nanti Wesley So akan berhadapan dengan Denis Lazarevic setelah Denis Lazarevic ini mengalahkan Amin Tabatabai kawan. Dan Caruana akan berhadapan dengan Abdusattorov setelah Abdusattorov juga mengalahkan lawannya Pavel Eljanov. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya di bracket bawah. Apakah nanti Abdusattorov ataupun Caruana atau Wesley So Lazarevic mampu naik lagi ke bracket atas kawan. Dan tentu saja game yang akan kita ulas ini saya pilih permainan King Magnus berhadapan dengan Caruana pada game kedua kawan. Caruana pegang putih mengawali dengan pembukaan pion C4, pembukaan Inggris kawan. Tidak dibalas dengan variasi simetrikal ataupun variasi agent code defense dengan pion E6 ataupun King English dengan pion E4 kawan, ataupun dengan kuda F6, tidak. Magnus Carlsen bermain dengan variasi Viagento dengan pion G6. Ini adalah variasi Great Snake Variation dari English Opening pion C4 yang biasanya dibalas dengan pion pusat kawan. Karena saat bermain dengan pion-pion sisi atau pion-pion sayap kawan, artinya dia menyerahkan kontrol petak pusat pada lawan, tapi tidak digunakan oleh Fabiano Caruana dengan pion D4-nya kawan. Kalau pion D4 nanti akan bertransposisi ke permainan King's Indian Defense kawan, dan memberikan kesempatan putih untuk mengontrol petak pusat dengan 3 pion sampai langkah keempat, King's Indian Defense. Tapi di sini bermain dengan pion E4 terlebih dahulu. Carlsen tetap kuda F6, pion didorong ganggu kuda pion E5, kuda ke H5, dan di sini baru pion D4. Di sini ada pion D6 tantang Magnus, dan tantangan ditolak kawan. Kalau menurut Stockfish terima saja, yang terkuat adalah menerima pertukaran pion pusat. Tapi memperkuat posisi pion pusatnya dengan pion F4, ada gajah H6 kawan. Untuk perkuat posisi pionnya. Diperkuat lagi dengan pion G3. Yang terkuat di sini menurut Stockfish, lepaskan pion bermain dengan kuda C3 kawan. Kalau kuda C3, kemungkinan gajah yang ambil pion ini melakukan pertukaran kawan. Nah, di sini putih bisa melanjutkan pion pukul pion, mungkin diambil langsung dengan menteri di sini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Pion G3 perkuat posisi pion F4-nya, dan Carlsen mendahului pion pukul pion. Kalau di sini diambil balik oleh pion kawan, kemungkinan akan terjadi pertukaran nanti di sini, dan pion ini bisa jatuh. Diambil menggunakan pion D, dan Carlsen mendahului pertukaran menteri di langkah ke-7 ini skap. Diambil balik oleh raja terpaksa, dan melanjutkan pengembangan kuda C6 Magnus Carlsen. Di sini gajah E2 yang terkuat, coba mengeliminasi kuda ini kawan, agar pion juga nanti bertumpuk di lajur H. Memilih gajah gelapnya ke petak D2 untuk mengawasi manuver kuda di petak B4 ini. Dan gajah terang F5 lanjut Magnus Carlsen. Nanti memberikan dukungan bagi kudanya manuver ke petak D4 terlebih dahulu mungkin kawan. Ataupun persiapan untuk rokade panjang langsung. Menempatkan benteng otomatis di lajur D. Tekan gajah di D2. Gajah G2 lanjut Fabiano Caruana. Dan Carlsen merelakan kudanya disikat oleh gajah terang kawan. Inilah yang juga disarankan oleh engine komputer, agar struktur pion hitam juga rusak seperti ini kawan. Tapi di sini Fabi cukup sayang pada gajah terangnya, menyimpan gajahnya. Bergeser kawan rajanya ke E1 untuk menghindari tekanan dari benteng atau menghindari pimpinan. Kuda D4, awas ancaman segarbuan, dipertahankan dengan kuda A3. Dan sekarang pion F6 tantang Magnus untuk membuka lajur-lajur pusat kawan. Ditolak dengan melanjutkan pengembangan kuda F3 menantang pertukaran kuda. Ditolak dengan langkah gajah E4, tekan kuda di sini kawan. Kalau kuda pukul kuda, tentu gajah akan ambil balik, tempo ancam benteng. Benteng bergeser, apakah nanti gajah diselamatkan ataupun ambil balik kuda nanti di sini terlebih dahulu. Benteng F1, perkuat peta F3-nya. Maaf salah klik, bukan kuda pukul kuda kawan, tapi gajah yang ambil kuda. Carlsen menyerahkan gajah terangnya kawan. Diambil balik oleh gajah. Tidak melanjutkan baku hantam di sini, tapi pion pukul pion terlebih dahulu.
Di sini gajah ambil kuda yang ada di petak H5 terlebih dahulu. Kalau pion pukul pion terlebih dahulu kawan, di sini maksud saya pion F pukul pion E5 terlebih dahulu, maka seperti ini kawan. Gajah pukul gajah tempo skak diambil. Kuda ambil gajah tempo skak double skak open skak kawan. Dan di sini hitam akan unggul 1 perwira, unggul kuda ke depannya. Pion ini juga jatuh di langkah berikutnya. Jika pion F pukul pion E5, oleh karena itu gajah dilepas terlebih dahulu melakukan pertukaran untuk merusak struktur pion hitam bertumpuk di lajur F ini. Langsung diambil balik oleh Carlsen. Dan di sini ada benteng D1. Masih belum berani untuk ambil pion yang di sini. Karena setelah gajah pukul gajah skak diambil balik oleh raja. Raja berada 1 lajur dengan benteng hitam dan kuda B3 skak. Menang kualitas perwira nanti. Double skak, open skak, dan benteng A1 jatuh kawan. Bermain dengan benteng AD1 untuk perkuat posisi gajahnya. Dan benteng HF8 memberikan tekanan di lajur F. Masih belum berani untuk pion pukul pion kawan. Ini sedikit berbeda. Nanti jadi seperti ini kawan. Benteng pukul benteng F1 terlebih dahulu skak. Setelah diambil balik di sini. Dan di sini kuda C6 untuk coba rebut pion di sini. Berikan tekanan juga pada gajah di sini kawan. Itulah yang terjadi jika pion pukul pion. Pion F masih belum berani untuk ambil pion E5. Di sini bermain dengan gajah C3 untuk mengeliminasi kuda. Ini mungkin benteng F5. Lanjut Magnus Carlsen. Benteng F2 balas Fabi. Ada pion H4 untuk memisahkan pion-pion putih kawan. Dan hitam agar tidak mempunyai juga pion double di lajur H. Di sini baru berani pion H pukul pion E5. Dan benteng ambil balik skak. Raja bergeser ke F1. Gajah E3 serang benteng. Benteng naik ke F7 serang pion H7. Dan pion H pukul pion G3. Pion H pukul balik pion G3 terlebih dahulu. Di sini benteng F5 skak. Memaksa pertukaran benteng dan selanjutnya baku hantam benteng lagi. Diikuti dengan langkah raja mendekati gajah. Tantangan pertukaran sekali lagi dilanjutkan oleh Magnus Carlsen. Diterima dan kita temui permainan endgame kuda versus kuda. Dengan keunggulan sementara Magnus Carlsen 1 buah pion kawan. Raja naik ke E3, kuda mundur ke C6, kuda B5, coba tekan pion-pion kawan. Raja mulai naik ke D7, Magnus Carlsen, kuda C3, ada raja terus naik ke E6, dan di sini Stockfish menyarankan kuda ke D5 kawan, tapi memilih ke petak B5 incar pion. Dilepas oleh Magnus Carlsen, terus mengaktifkan rajanya untuk mendekati pion putih yang terpisah ini kawan. Kuda ambil pion C7, raja G4, raja putih F2, lindungi pionnya. Ada kuda B4, coba serang pion di sini ataupun melakukan skak di sini. Pion di sini nanti jatuh kawan. Pion B3 yang terkuat pion C5 kawan, tapi pion B3. Kuda ambil pion A2. Kuda putih D5 serang pion. Di sini pion A5 dilepas kawan, pionnya ada di peta E7. Kalau pion ini langsung diambil oleh kuda, maka kuda bisa ke C1 kawan untuk menghabisi pion ini dan pion A lolos lebih cepat. Memilih dengan langkah kuda E3 skak terlebih dahulu, raja ke H3, kuda ke F1, persiapan manuver menjaga pionnya kawan dari ancaman kuda C1. Betul saja ada kuda C1, kuda D2, dan Carlsen raja G4, raja G2, pion H5 sekarang, raja bergeser ke F2, giliran pion pusat E5, raja mondar-mandir, pion didorong dilepas kawan, tidak berani ambil, raja mondar-mandir. Seumpama dilepas, pion ini juga lepas, pion A lolos kawan. Menolak, raja bergeser saja, dilepas lagi pion oleh Magnus Carlsen, gantinya adalah pion G3, kuda E4 skak, raja G2 untuk mengawal pionnya, bisa promosi kawan. Raja D2 mendekati kuda, kuda ambil pion B3 skak, raja ke C3 mendekati kuda, kuda dilepas, memilih dorong pion H4 kawan untuk segera bisa promosi kawan. Di sini pion ini akan lolos kawan jika raja ambil kuda dan kuda tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengejar pion hitam ini kawan. Sudah dikawal oleh raja. Seumpama di sini kawan kuda putih ini mengawal peta H3, ya kuda hitam akan melarikan diri menghindari ancaman raja. Tetap saja hitam masih sangat unggul kawan. Dan sampai variasi ini tak perlu kita lanjutkan lagi. Kalian otak-atik sendiri kawan. Oke, itulah kawan game kedua antara Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana, di mana Magnus Carlsen menang saat pegang hitam kawan. Pada game pertama saat pegang putih pun juga Magnus Carlsen menang. Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya akan bertemu dengan Alireza Firoza.
Untuk video nanti sore nanti malam, kita akan coba otak-atik permainannya Alireza Firoza versus Wesley So, atau permainan Nordic Backup to Satorp lagi. Terserah kalian nanti merequestnya seperti apa kawan. Tapi saya coba hadirkan game yang sangat menarik, ide-ide yang sangat menarik, bisa kita buat bahan referensi. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.